Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi atas rahmat, taufik dan inayahnya yang selalu melimpah pada kita, dan atas izinnya juga pada siang hari ini kita bisa hadir dalam ruang online yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan kita, dan kepadanya kami berharap adanya syafaat. Bapak Ibu yang terhormat, insya Allah pada siang hari ini kita akan berbagi pengetahuan kaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam berpuasa. Kita paham bahwa setiap kita akan menjadi manusia yang mulia, tentu kita didasarkan pada kemampuan kita untuk memperoleh hal atau mendapatkan hal-hal yang baik, yaitu al-thayyib. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya al-thayyib ini rangkaiannya itu ditujukan untuk masalah makanan dan rezeki. Jadi bagaimana kita mendapatkan makanan yang halal, baik dan sehat. Rezeki pun demikian dari sisi material maupun dari sisi proses perolehannya. Nah, kalau dari sisi makanan, kata thayyib itu ada pada atau sesuai dengan firman Allah pada Al-Maidah kira-kira ayat 4 sampai dengan 5 dan Al-Mu'minun ayat 51. Kalau dengan rezeki thayyib itu ada pada Al-Anfal ayat 28, Yunus ayat 93. Itu kira-kira kaitan dengan kata thayyib dalam rangka kita menyiapkan diri menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Nah, bagaimana kita berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat di dalam berpuasa? Yang pertama tentu kita akan menjaga kesehatan. Tetapi sebelum ke sana, yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan perilaku bersih dan sehat ini diawali dengan pola pikir kita yang selalu bersifat positive thinking. Tinggalkan pikir-pikir yang sifatnya yang tidak husnuzon. Jadi kita selalu mengarah pada pikiran yang husnuzon. Karena dengan pola pikir yang demikian ini kita bisa mengelola diri kita yang tadinya kita beranggapan itu adalah suatu musibah, tetapi karena kita berpikir positive thinking, maka musibah ini menjadi satu tantangan yang perlu kita bertawakal untuk mendapatkan solusinya, dan ini merupakan hikmah juga bagi kita. Yang kedua, dalam rangka bisa hidup bersih dan sehat di dalam berpuasa itu tentu kita selalu mensucikan hati. Bagaimana kita mensucikan hati? Saya kira hal yang sudah umum kita kerjakan ya, dengan mendekatkan diri pada yang kuasa dengan tilawah, dengan zikir yang selalu kita laksanakan setiap harinya dalam rangka tidak saja menjadi insan yang bertakwa, tetapi itu juga untuk mengelola emosi kita, mengelola kesabaran kita, karena puasa merupakan salah satu yang bisa kita petik dari pengalaman kita berpuasa adalah pengendalian diri. Dengan pengendalian diri maka organ-organ tubuh kita itu akan berjalan secara normal, dan kondisi ini menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Pada umumnya kesehatan jasmani itu munculnya karena ada gangguan dari kesehatan rohani. Nah, itu dasar. Yang selanjutnya untuk bisa berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat, yaitu kita harus peka dengan kondisi lingkungan. Yang saya maksudkan di sini kita harus
bersihkan lingkungan kita, di samping juga harta kita tentunya. Nah, di dalam hal ini lingkungan yang bersih akan tercipta atau terbangun manusia yang sehat. Apapun alasannya, pada kondisi lingkungan yang bersih, maka bibit-bibit penyakit itu akan kita singkirkan dari lingkungan kita, sehingga apa yang kita akan hidup di lingkungan yang bersih. Demikian juga dengan harta kita. Harta kita harus juga kita bersihkan tentu lewat zakat, di samping itu dengan lewat sedekah, ya, infak dan sedekah. Kira-kira itu yang bisa kita, tiga hal yang utama untuk bisa menerapkan mengawali hidup bersih dan sehat dalam berpuasa. Yang terakhir tentu kaitannya dengan konsumsi makanan. Konsumsinya makanan yang bagaimana, yang menyehatkan kita, tentu yang halal dan thayyiban. Itu kira-kira yang perlu kita fahami. Nah, sekarang saya akan lebih mengarah pada bagaimana perilaku hidup sehat menurut panduan Kementerian Kesehatan, ya. Pada prinsipnya dalam berpuasa, di dalam buku panduan tersebut diungkapkan bahwa kita harus beraktivitas sebagaimana kebiasaan keseharian kita dalam suasana tidak berpuasa. Artinya dengan berpuasa terus kita memanjakan diri tidur di siang hari yang terlalu lama, padahal memang tidur itu katanya itu juga pahala, tetapi panduan dari Kementerian Kesehatan tidak menyarankan seperti itu. Disarankannya adalah beraktivitas sebagaimana aktivitas Anda setiap harinya pada kondisi tidak berpuasa. Nah, itu adalah anjurannya. Yang kedua, anjuran kedua dari Kementerian Kesehatan untuk bisa berperilaku hidup sehat dan bersih pada dalam suasana berpuasa, yang penting adalah asupan gizi, ya, dan nutrisi yang seimbang itu harus diperhatikan. Nah, di dalam Kementerian Kesehatan, asupan gizi yang seimbang, ya, asupan gizi yang seimbang itu diistilahkan dalam rangka mengisi isi piringku. Di dalam isi piringku itu ada kondisi porsi-porsi makanan yang harus kita penuhi. Pertama adalah makanan yang bersifat makronutrien, yang kedua adalah makanan yang bersifat mikronutrien, dan yang ketiga adalah makanan yang mengandung protein. Nah, proporsinya itu yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi makanan yang sehat. Itu kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira yang perlu diperhatikan dalam penyajian makanan pada masa sahur, pada masa berbuka, sehingga tidaklah kita berbuka dengan mengkonsumsi makanan berlebih, sementara pada sahurnya kita hanya minum air putih. Itu tidak seimbang. Gizi yang kondisi seperti itu tidak menyediakan nutrisi yang seimbang untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya yang penting diperhatikan adalah dalam keseharian kita, tubuh kita itu membutuhkan air sebanyak 2 liter. Itu adalah kondisi normal. Kita puasa juga harus menyediakan tubuh kita air 2 liter. Nah, dalam hal ini yang penting diperhatikan di dalam penyediaan makanan sehat dan gizi berimbang, pertama adalah khususnya kaitannya dengan minum, itu yang perlu diperhatikan adalah cara minumnya. Cara minumnya menurut Kementerian Kesehatan yang dianjurkan adalah pada saat buka itu 2 gelas, ya, kira-kira seperti itu. Oh, salah maksud saya. Sebelum tidur itu 2 gelas, selepas bangun tidur 1 gelas, selepas sahur 1 gelas,
selepas buka puasa 1 gelas, selepas maghrib sholat 1 gelas, selepas makan tarawih itu ya, jadi makan ringan itu 1 gelas. Itu yang cara kita minum sehingga dalam totalnya ada tetap 8 gelas di dalam masa kita diperbolehkan makan itu. Yang pada kita tidak berpuasa, konsumsi air itu bisa dialihkan pada siang sampai malam hari. Nah, tentu yang perlu diperhatikan juga adab kita cara minum menurut Rasulullah. Kita harus duduk dengan menggunakan tangan kanan untuk mengangkat gelasnya dengan mengucap bismillah, dan dalam 1 gelas tidak dihabiskan dalam 1 kali tegukan. Kalau Rasulullah itu menghabiskannya dalam 3 kali tegukan. Itu kira-kira yang penting diperhatikan kaitannya dengan membangun kesehatan kita dari sisi asupan gizi dan nutrisi seimbang. Yang perlu diperhatikan juga itu terkait dengan cara mengkonsumsi atau cara sahur kita dan berbuka kita. Nah, menurut Dinas Kesehatan NTB, ya, Kepala Dinas Kesehatan NTB itu menyebutkan bahwa sebaiknya porsi makanan itu 50% pada saat berbuka, 40% pada saat sahur, dan 10%-nya itu setelah tarawih. Itu adalah rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang 50% itu tersusun atas makronutrien, protein, dan mikronutrien. Yang dimaksud dengan mikronutrien ini adalah kecukupan vitamin dan mineral. Itu kira-kira hal yang perlu dihindari untuk bisa terciptanya perilaku bersih dan sehat dalam puasa, yaitu bagi kaum Adam, janganlah merokok baik setelah sahur maupun pada saat berbuka puasa. Karena apa? Pada kondisi itu kita membutuhkan energi. Dengan merokok kita itu terjadi metabolisme yang terganggu karena adanya nikotin yang masuk. Nah, ini akan menyebabkan proses pencernaan. Adanya nikotin ini mengganggu sehingga asupan gizi tidak optimal untuk diserap oleh sel-sel tubuh kita untuk membangun kesehatan kita. Itu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana sih berperilaku hidup sehat dan bersih dalam rangka puasa untuk menjaga kita tetap sehat selama berpuasa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.